Halo sobat, berjumpa lagi bersama Arya Views. Kali ini saya akan membahas alur drama Korea full episode 100 Year Legacy. Drama dimulai saat Chaewon melangsungkan pernikahan. Harusnya di hari itu adalah momen paling bahagia untuk setiap orang, tapi tidak bagi Chaewon, karena pernikahan ini tak direstui oleh ibu mertuanya. Chaewon dianggap tak selevel dan hanya ingin menumpang hidup. Tapi saat di depan anaknya, Yongja sok baik dan memuji bahwa mereka adalah pasangan yang serasi. Setelah acara selesai, Yongja meminta Chaewon agar menandatangani surat perjanjian. Setelah 3 tahun, Chaewon harus bercerai dengan putranya. Ia juga tak akan mendapatkan uang tunjangan. Sedangkan Chaewon hanya bisa pasrah. Ia juga tak mau dianggap matre dan selalu tulus mencintai suaminya. Keesokan harinya, Yongja membawa Chaewon ke dokter kandungan. Bukan ingin memiliki cucu, Yongja harus memastikan kalau Chaewon tak hamil. Ia meminta dokter agar memberikan resep obat pencegah kehamilan. Mendengar itu, Chaewon tak habis pikir dengan sifat mertuanya. Walaupun tak suka dengan dirinya, tak seharusnya sampai melakukan hal sekejam ini. Lalu dengan begitu kecewanya, Chaewon memilih pergi dari sana. Merasa menantunya mulai berani membangkang, membuat Yongja sangat marah. Ia menghancurkan kartu kredit dan ATM yang diberikan untuk Chaewon. Yongja tak rela jika uangnya dipakai oleh menantu yang tak tahu diuntung. 호주머니에서 나오는 건데 이게 다 우리 아들 등골 빼먹고 내 뼈골 빼먹는 거 아니야? 시끄러? 이거 소리 소문없이 빠지면 그뿐이야. Bahkan tidak sampai di situ, ia dengan teganya menunjukkan beberapa foto wanita yang akan ia jodohkan kepada anaknya. Karena waktu pernikahan Chaewon telah habis dan harus segera bercerai. Kini, Chaewon sudah tak tahan lagi dengan sikap ibu mertuanya. Selama ini ia sudah cukup bersabar dan mengalah. Mulai sekarang, ia tak akan tinggal diam. Semua harta dan uang yang ibu mertuanya bangga-banggakan akan ia habiskan sampai tak tersisa. Namun sialnya, pembicaraan ini didengar oleh Cholgyu, di mana ia salah paham terhadap istrinya dan menganggap berani melawan ibunya. Keadaan ini pun dimanfaatkan oleh Yongja. Ia berpura-pura paling tersakiti karena direndahkan oleh menantunya sendiri. Melihat ini membuat Cholgyu sangat marah terhadap istrinya. Ia tak menyangka bahwa Chaewon bisa berkata kasar kepada ibu mertuanya. Sedangkan Chaewon mencoba membela diri. Ia ingin mengeluarkan perasaannya yang terpendam selama ini. Selama menjalani pernikahan ini, ia tak pernah merasa bahagia, hanya mendapatkan hinaan dan cacian dari ibu mertuanya. Sedangkan suami yang seharusnya mengerti dan membelanya tak pernah ada untuknya, hanya bisa membela ibunya dan menjadi anak mama. 억울하게 죽기 싫어서 터뜨린 거라고. Merasa tak ada yang mengerti akan perasaannya, Chaewon memilih untuk mengunjungi orang tuanya. Walaupun keluarganya hanya bekerja sebagai pembuat mie, tapi ia bisa menemukan kebahagiaan saat bersama mereka. Di depan ayah dan keluarganya, Chaewon tak mau sampai mereka tahu penderitaan yang ia alami. Melihat mereka bahagia, itu sudah cukup untuk sekadar mengobati luka di hatinya. Sementara itu, Yongja masih berusaha untuk menjebak menantunya. Dengan berbagai cara, ia harus membuat mereka bercerai. Ia sengaja mencium baju anaknya sendiri agar membuat Chaewon cemburu. Namun saat melihat bekas bibir di baju suaminya, Chaewon tahu kalau pelakunya adalah ibu mertuanya sendiri. Ia hanya bisa tersenyum melihat ibu mertuanya begitu licik menggunakan cara murahan seperti ini. Sedangkan Yongja sangat tak terima karena ditertawakan oleh menantunya. 언제까지 웃을 수 있나 두고 보자. 아, 그만해 제발. 엄마 진정 왜 그래 엄마. Bukannya merasa kasihan dengan nasib istrinya, Cholgyu malah meminta istrinya agar bisa lebih memahami sang ibu. Chaewon harus tunduk kepada ibunya.
bila perlu menjilat agar sang ibu mau menerima dirinya. Mendengar itu membuat Chaewon sudah tak tahan lagi. Ia sudah tak bisa mempertahankan pernikahan ini dan meminta untuk bercerai. Dengan tekad yang bulat, Chaewon meminta Yongja bicara. Ia ingin mengabulkan keinginannya untuk bercerai. Mendengar itu membuat Yongja sangat senang. Ia menegaskan setelah bercerai, Chaewon tak akan mendapatkan uang tunjangan. Lalu dengan tidak tahu dirinya, meminta Chaewon akan membayar uang kompensasi karena telah menghancurkan hidup anaknya. Namun Chaewon tak akan mau direndahkan lagi. Ia telah mempersiapkan bukti bahwa selama ini telah mendapatkan perlakuan yang tak menyenangkan, serta bukti perselingkuhan dari suaminya. Walaupun mereka tak terima dan menghinanya, tapi Chaewon sudah tak mau ambil pusing dan memilih untuk menyudahi semua penderitaan ini. 그냥 채원아, 그러지 말고. 폭력 쓰면 협상이 불리해질 거야. Ancaman ini pun membuat Yongja sangat khawatir. Jika sampai berita keburukan dari putranya menyebar, reputasi perusahaan bisa tercoreng. Ia pun memikirkan cara untuk membungkam Chaewon. Sementara itu, Chaewon telah mengemasi semua barangnya, lalu segera pergi dari rumah ini. Namun tiba-tiba Yongja datang. Ia memberitahu kalau Cheolgyu kecelakaan karena tak terima telah diceraikan. Mendengar itu membuat Chaewon sangat khawatir. Mereka pun segera menuju ke rumah sakit. Karena begitu paniknya, Chaewon tidak sadar kalau rumah sakit yang dituju adalah rumah sakit jiwa. Para petugas membawa Chaewon ke dalam sebuah ruangan. Ia masih belum sadar kalau telah ditipu, di mana Yongja sengaja membohongi Chaewon dan memasukkan Chaewon sebagai pasien dengan gangguan kejiwaan. 미치한 환자 반갑습니다. 정말 미치지 않아? 일단 안정제부터 맞이. 당신들 이거 나 환자만 이상하게 만들 수가 있어. 어떡해? 알았어요, 알았다고요. 그러니까 진정하세요. Setiap harinya, Chaewon berusaha meminta mereka agar mengeluarkannya dari tempat ini. Namun tak ada yang percaya dengan perkataannya bahwa dirinya bukanlah orang gila. Entah mengapa nasibnya bisa seperti ini. Karena kejahatan dari mertuanya, ia harus menderita. Keesokan harinya, Chaewon dibawa untuk melakukan pemeriksaan. Di waktu inilah ia mempunyai cara untuk mengelabui petugas. Ia berpura-pura sakit perut dan segera berlari ke toilet. Di dalam sana, ia bertemu dengan seorang lelaki bernama Soyun. Chaewon menjelaskan kalau telah dijebak dan dimasukkan sebagai pasien rumah sakit jiwa oleh ibu mertuanya. Padahal ia tak pernah gila. Dengan memohon, Chaewon meminta agar membantunya keluar dari tempat ini. Sedangkan Soyun tak begitu mengerti dan memintanya untuk mencari pertolongan kepada orang lain saja. Lalu tiba-tiba para petugas datang dan segera membawa Chaewon kembali ke ruangannya. Kini, Chaewon sadar kalau memaksa keluar dari sini sangatlah sulit. Ia mempunyai cara lain untuk menaruh obat tidur di minuman para petugas. Saat para petugas telah merasakan efeknya, Chaewon segera mengambil kunci, lalu keluar dari tempat itu. Namun sialnya, salah satu petugas melihat dirinya, hingga membuat Chaewon segera melarikan diri. Di tengah derasnya hujan, Chaewon masih terus berlari. Karena kondisi jalan yang licin membuatnya terpeleset dan jatuh di tengah jalan. Beruntungnya di saat itu, Soyun melihatnya dan langsung memberikan pertolongan. Ia menyadari kalau wanita itu adalah seseorang yang ia temui di rumah sakit jiwa. Kini, Chaewon telah mendapatkan perawatan. Dokter memberitahu kalau kondisi Chaewon akan segera pulih. Namun saat ia terbangun, Chaewon tak bisa mengingat apa-apa. Karena benturan keras di kepalanya membuatnya harus kehilangan ingatan sementara. Suster menganggap kalau mereka adalah pasangan suami istri. Hal ini pun membuat Chaewon mengira kalau Soyun adalah suaminya. Namun semua itu dibantah oleh Soyun. Ia hanya berusaha menolong dan tak pernah saling mengenal. Sedangkan Chaewon bingung apa yang harus ia lakukan.
Kondisinya yang tak mengingat apa-apa membuatnya sangat ketakutan. Karena tak mau terjebak dalam kekacauan ini, Soyeon pun menghubungi pihak rumah sakit jiwa yang meminta mereka agar menjemput Chaewon. Setelah dirasa beres, Soyeon ingin pergi dari sana. Namun Chaewon menghalanginya. Ia tak mau ditinggalkan seorang diri dan masih menganggap kalau Soyeon adalah suaminya. Tak tega melihatnya menangis, dengan terpaksa Soyeon membawa Chaewon bersamanya. Namun petugas rumah sakit jiwa melihat mereka. Ia pun melapor kepada Yongja bahwa Chaewon telah dibawa oleh seorang lelaki. Mendengar itu, Yongja meminta petugas agar mengawasi Chaewon dari kejauhan. Ia mempunyai rencana lain untuk menyingkirkan Chaewon. Sementara itu, Cholgyu sangat menyesal karena berpisah dengan istrinya. Ia sadar kalau dirinya sangat mencintai Chaewon dan tak bisa hidup tanpa dirinya. Cholgyu meminta ibunya agar membawa istrinya kembali. Melihat keadaan anaknya yang dibutakan cinta membuat Yongja tak bisa berkutik. Ditambah lagi, ia mendapatkan telepon dari ayah Chaewon, di mana Yumin sangat khawatir karena putrinya tak memberikan kabar beberapa hari ini. Ia takut kalau terjadi sesuatu terhadap putrinya. Sedangkan Yongja memberi alasan kalau Chaewon dan Cholgyu sedang pergi ke luar negeri, lalu meminta agar Yumin tak perlu mengkhawatirkan putrinya. Di sisi lain, petugas rumah sakit jiwa selalu mengawasi mereka. Ia tahu kalau kondisi Chaewon telah kehilangan ingatannya. Semua tingkah laku mereka difoto dan dikirimkan kepada Yongja. Mengetahui itu membuat Yongja merasa diuntungkan. Hingga keesokan harinya, Yongja membawa Cholgyu untuk menemui Chaewon. Sebelumnya mereka telah berjanji bertemu di kantor polisi. Sampainya di sana, Cholgyu sangat mengkhawatirkan keadaan istrinya. Sedangkan Yongja berpura-pura baik dan ikut prihatin dengan keadaan menantunya. Setelah itu, mereka segera membawa Chaewon pulang ke rumah. Di sini, Cholgyu meminta maaf dengan apa yang ia lakukan selama ini, karena tak bisa menjadi pelindung bagi istrinya. Mulai sekarang ia berjanji akan membuat istrinya bahagia. Sesampainya di rumah, Cholgyu berencana untuk pindah dari rumah ini. Ia tak mau melihat istrinya diperlakukan semena-mena oleh ibunya lagi. Sedangkan Yongja sangat tak terima dengan keputusan anaknya. Ia menyalahkan kalau Chaewon sengaja memprovokasi putranya agar menjauhinya. Lalu dengan liciknya, Yongja bersandiwara. Ia berpura-pura menangis dan merasa menjadi ibu yang paling tersakiti. Keadaan ini pun membuat Chaewon merasa kasihan terhadap ibu mertuanya. Ia pun meminta suaminya meminta maaf dan membatalkan pindah dari rumah ini. Untuk mengelabui mereka, Yongja berpura-pura menyesali semua perbuatannya. Ia meminta maaf dan berharap bisa hidup bahagia bersama-sama. 너 이제부터 며느리가 아니라 내 딸이야. 나는 시애미가 아니고 잘 살자. Di malam itu, Yumin datang berkunjung untuk menanyakan kapan putrinya akan kembali. Dengan berbagai alasan, Yongja memberitahu kalau dalam waktu dekat ini mereka akan kembali. Lalu meminta Yumin agar segera pergi. Namun sesaat Yumin akan pergi, muncullah Cholgyu. Hal ini pun membuat Yumin heran, kenapa Cholgyu berada di rumah tak sesuai yang dikatakan oleh ibunya. Lalu Chaewon juga ada di rumah. Namun saat bertemu dengan ayahnya, Chaewon merasa sangat asing, hingga membuat Yumin ingin tahu apa yang terjadi dengan putrinya. Barulah Cholgyu memberitahu kalau Chaewon mengalami hilang ingatan. Mengetahui itu membuat Yumin tak terima, kenapa mereka menyembunyikan masalah ini dengan membohonginya. Meskipun ia dari keluarga miskin, tak seharusnya mereka melakukan hal ini. Lalu dengan begitu marahnya, Yumin akan membawa putrinya pergi dari tempat ini. Namun saat akan dibawa, Chaewon merasa sangat ketakutan. Ia meminta maaf karena tak bisa pergi bersama ayahnya. Walaupun seperti itu, Yumin mencoba mengerti keadaan putrinya. Sebagai seorang ayah, ia akan mendukung apapun keputusan dari putrinya. 화나게 해서 죄송해요. 야, 아빠가 한달음에 달려올 테니까. Keesokan harinya, Soyeon meminta Chaewon bertemu. Awalnya ia tak mau ikut campur akan urusan rumah tangga orang lain.
Namun ia merasa tak tenang menyimpan kebenaran ini, bahwa sebenarnya Chaewon pernah meminta bantuannya untuk mengeluarkannya dari rumah sakit jiwa. Orang yang telah mengurungnya adalah ibu mertuanya sendiri. Mendengar kenyataan ini membuat Chaewon merasa bingung. Kenapa ibu mertuanya melakukan hal sekejam itu? Kesalahan apakah hingga dirinya harus dikurung di rumah sakit jiwa? Sesampainya di rumah, Chaewon pun menanyakan kebenaran tentang dirinya yang sengaja dikurung di rumah sakit jiwa. Namun semua itu dibantah oleh Hyungja. Ia mengatakan kalau semua yang dikatakan oleh Soyeon adalah kebohongan. Jika Chaewon tak percaya, ia bisa datang ke rumah sakit untuk membuktikan kebenarannya. Tapi Hyungja memperingati, lebih baik Chaewon tak perlu mengingat masa lalu, karena hanya akan membuatnya terluka dan merasa bersalah. Tanpa menunggu lama, Chaewon pun segera datang ke rumah sakit. Ia ingin tahu kebenaran bahwa dirinya pernah dirawat di tempat ini. Namun mereka telah bekerja sama dengan Hyungja untuk menyembunyikan kebenaran. Mereka mengatakan kalau Chaewon tak pernah menjadi pasien di rumah sakit ini. Mereka juga menunjukkan bukti rekaman CCTV. Kini, Chaewon semakin bingung siapa yang harus ia percaya. Sesamanya di rumah, Chaewon telah ditunggu oleh Hyungja. Ia akan membuat kebohongan bahwa Chaewon pernah berselingkuh dengan bukti foto perselingkuhan Chaewon dengan Soyeon. Lalu dengan liciknya, ia mengarang cerita kalau Chaewon meminta bercerai dengan suaminya karena lebih memilih bersama dengan Soyeon. Bukti itu diperkuat dengan adanya surat cerai yang ditulis oleh Chaewon sendiri. Sebagai ibu mertua, ia sangat tak terima karena putranya telah dikhianati dan begitu membenci menantunya karena ingin pergi dengan lelaki selingkuhannya. Tapi takdir berkata lain. Chaewon kecelakaan dan kehilangan ingatannya. Mendengar semua itu, Chaewon hanya bisa menangis. Ia tak menyangka bahwa dirinya bisa melakukan semua itu. 그래서 너 많이 미워했었다. 네? 또 덮고 여기까지 왔는데. 죄송합니다, 어머니. Setelah mengetahui kenyataan ini, Chaewon meminta Soyeon bertemu. Ia begitu marah kenapa Soyeon membohonginya dan mengganggu rumah tangganya. Sedangkan Soyeon menyangkal itu semua. Ia tak pernah memiliki hubungan apapun dengan Chaewon. Pertama kali bertemu dengan Chaewon di rumah sakit jiwa dan sedang meminta bantuan agar mengeluarkannya dari tempat itu. Namun Chaewon lebih percaya perkataan ibu mertuanya. Mulai saat ini, ia berharap tak akan pernah bertemu lagi. 도대체 언제까지 숨기려 했던 거야, 이 나쁜 자식아! Di malam itu, Cholgyu membawakan hadiah untuk istrinya. Ia memberikan ponsel dan kalung mutiara. Mendapatkan hadiah ini, Chaewon merasa tak pantas menerimanya, lalu ingin memberikannya kepada ibu mertuanya. Namun Hyungja menolak itu. Ia berkata kalau Chaewon berhak memilikinya. Tapi saat putranya pergi, Hyungja menunjukkan sifat aslinya. 시원찮을 판이 보석 먹거리가 가당키나 해? Setelah kejadian itu, Chaewon diberitahu oleh pelayan bahwa perlakuan ibu mertuanya memanglah seperti itu. Bahkan, dulu lebih kejam dari yang Chaewon rasakan saat ini. Namun, pembicaraan itu dihentikan oleh Hyungja. Ia tak akan membiarkan seseorang menjelekkan dirinya. Setiap malam, Chaewon diminta agar tak sekamar dengan suaminya. Ia tak mau sampai Chaewon hamil hingga membuat putranya lebih mementingkan istri yang tak tahu diri. 속에 그 애가 철구애인지 그놈인지 어떻게 알 거냐고. 어떻게 그런 말씀을 하세요? 아니 그러게 왜 나를 갖다 그냥 자꾸 이게. Keesokan harinya, Hyungja membawa Chaewon pergi menemui Soyeon, di mana Soyeon ingin meluruskan kesalahpahaman tentang hubungannya dengan Chaewon, bahwa dirinya tak pernah menjadi lelaki perusak rumah tangga orang lain. Namun semua perkataan itu tak dianggap sedikit pun oleh Hyungja, hingga membuat Soyeon habis kesabaran. Ia akan melaporkan mereka karena telah merusak nama baiknya. Soyeon menganggap kalau mereka berdua telah bersekongkol untuk menipunya. Mendengar tuduhan itu membuat Hyungja tak terima. Ia pun menunjukkan bukti foto kedekatan dari mereka. Setelah memberikan bukti itu, Hyungja dengan marah pergi dari sana. Ia meminta agar Chaewon tak perlu lagi kembali ke rumahnya.
Karena sudah tak tahan dengan semua penghinaan ini, Chaewon memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya. Tentu saja hal ini ditentang oleh Cholgyu. Ia tak akan membiarkan istrinya disakiti oleh ibunya lagi. Namun, Yongja memberikan bukti foto kedekatan dari Chaewon dan Soyun. Mereka diam-diam telah berselingkuh. Sebab itulah Chaewon mengajukan surat perceraian. Mendengar itu, Cholgyu kemakan dengan kebohongan dari ibunya, di mana ia lebih percaya dengan bukti palsu itu. Namun, Cholgyu tak akan menceraikan istrinya. Chaewon harus membayar pengkhianatan ini dan akan membuatnya menderita. 이 마당에 이혼밖에 해결책이 뭐가 더 나한테 이럴 수 있어. 어떡해! 내 옆에서 한 발자국도 못 움직여. 미안하단 말밖에 할 말이 없어. Kini, sikap Cholgyu kembali seperti yang dulu. Ia berperilaku kasar dan seenaknya sendiri. Namun karena hal ini membuat Chaewon sedikit mengingat kenangan masa lalunya, di mana ia selalu disakiti oleh suaminya sendiri. Keesokan harinya, Chaewon datang ke tempat orang tuanya untuk memperingati 100 tahun usaha dari keluarga mereka. Di tempat inilah Chaewon sedikit mengingat kenangan masa kecilnya. Namun tanpa sengaja, Soyun juga datang ke tempat itu sebagai wakil dari ayahnya. Tapi kedatangannya disalahartikan oleh Chaewon. Ia menganggap Soyun mengikutinya dan ingin membuatnya tak nyaman. Lalu tiba-tiba Cholgyu datang ke tempat itu. Melihat mereka berdua bersama, membuatnya sangat marah. Sedangkan Chaewon mencoba menenangkan suaminya. Namun Cholgyu menganggap kalau Chaewon lebih membela lelaki lain dibandingkan suaminya sendiri. Mereka berdua memanglah sampah yang tak tahu malu. 오늘 나한테 죽었어. 기가 막히네 진짜. 아, 당신 아내랑 절대 그런 관계 아니. 그런 거 아니에요. 오해하지 말아요. 얘기해요, 여보. Walaupun dihina seperti itu, Chaewon tetap pergi bersama suaminya. Ia ingin menjelaskan kalau semua ini adalah kesalahpahaman. Namun, Cholgyu sudah tak percaya lagi dengan istrinya, lalu meminta Chaewon agar turun dari mobil. Dalam kesedihan itu, Chaewon mendapatkan telepon dari dokter psikiater. Dulu, Chaewon sering datang ke sana untuk berkonsultasi tentang masalah keluarganya. Disinilah dokter memberikan rekaman percakapan mereka waktu dulu. Chaewon adalah menantu yang tak diinginkan oleh ibu mertuanya. Segala cara Yongja lakukan agar Chaewon bercerai dengan suaminya, hingga kesabaran Chaewon sudah sampai di ambang batas. Ia mempersiapkan perceraian dan mengumpulkan bukti untuk melawan ibu mertuanya. Mengetahui kebenaran ini, membuat Chaewon hanya bisa menangis. Ia tidak menyangka memiliki ibu mertua yang begitu kejam. Kemudian, Chaewon meminta Soyun bertemu. Di pertemuan itu, Soyun juga membawa seorang dokter yang menjadi saksi bahwa Chaewon pernah dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Seseorang sengaja mengurung Chaewon di sana. Pihak rumah sakit juga merahasiakan keberadaannya dan menghapus bukti rekaman CCTV. Mengenai foto-foto mereka, ternyata sengaja diambil secara diam-diam oleh orang suruhan dari Yongja, dan ada sebagian foto yang telah diedit. Kini jelas sudah kalau mereka sengaja dijebak. Setelah mengetahui kebenaran ini, Chaewon meminta maaf karena telah salah paham terhadap Soyun. Soyun pun tak mempermasalahkan itu. Ia memberikan saran, lebih baik Chaewon segera keluar dari rumah itu dan tak berurusan lagi dengan mereka. Karena perhatian ini membuat Chaewon merasa sangat tersentuh. Ia menganggap kalau Soyun adalah lelaki yang berhati hangat. Sesampainya di rumah, Chaewon tak mau lagi ditindas oleh suami dan ibu mertuanya. Namun perlawanan ini membuat Cholgyu semakin marah. Ditambah lagi, ibu mertuanya juga ikut campur dan menyalahkan Chaewon. Semua perkataan dan hinaan ini membuat Chaewon sudah tak tahan lagi. Betapa teganya sang ibu memasukkan dirinya ke dalam rumah sakit jiwa, bahkan menjebaknya berselingkuh dengan lelaki lain. Sedangkan Yongja masih berusaha menyangkal itu semua. Ia beralasan terpaksa memasukkannya ke sana demi kesembuhan Chaewon yang mengalami depresi berat. Namun, Chaewon tak akan percaya lagi dengan perkataan dari ibu mertuanya, lalu menunjukkan semua bukti foto itu kepada suaminya, bahwa foto itu adalah hasil rekayasa. Kebenaran ini pun membuat Cholgyu ingin tahu
kenapa sang ibu tega melakukan semua ini. Belum cukupkah memasukkan istrinya ke dalam rumah sakit jiwa, dan sekarang menfitnahnya dengan berselingkuh dengan lelaki lain. Namun tanpa ada rasa bersalah, Yongja memberitahu kalau semua itu ia lakukan agar Cholgyu bercerai dengan istrinya. Dari awal ia tak pernah setuju anaknya menikahi wanita miskin seperti Chaewon. Namun Cholgyu menegaskan kalau ia tak akan pernah bercerai dengan istrinya. Kemudian Cholgyu menemui istrinya. Ia meminta maaf karena telah meragukannya. Mulai sekarang, Cholgyu akan lebih perhatian lagi dan mengajak untuk pindah dari rumah ini. Setelah itu, Cholgyu memberitahu ibunya bahwa ia akan pindah ke luar negeri. Mendengar itu, Yongja sangat terkejut. Ia tak menyangka kalau putranya lebih mementingkan istrinya daripada ibunya sendiri. Lebih baik ia mati jika diperlakukan seperti ini. Namun, Cholgyu sudah muak dengan sandiwara yang dilakukan oleh ibunya dan memilih pergi dari sana. Yongja menganggap kalau Chaewon sengaja melakukan itu untuk memisahkan dirinya dari putranya yang sangat berharga. Ia tak akan membiarkan itu sampai terjadi. Lalu dengan teganya, Chaewon diusir dari rumah ini. Dengan tubuh yang kedinginan, Chaewon berusaha menguatkan dirinya sendiri. Ia tak mau pergi seperti ini sebelum membalas perlakuan dari ibu mertuanya. Keesokan harinya, Chaewon telah dibawa suaminya ke kamar. Namun ia tak memberitahukan perilaku jahat yang dilakukan oleh ibunya, di mana ia lebih memilih untuk membalasnya secara perlahan. Hingga di waktu itu, Chaewon membuntuti ibu mertuanya masuk ke dalam gudang. Di dalam sana tersimpan koper yang berisi barang-barang milik Chaewon. Secara diam-diam, Chaewon masuk ke dalam. Namun naasnya Yongja membawa koper itu dan Chaewon terkunci di dalam sana. Dengan begitu paniknya, Chaewon meminta agar dikeluarkan dari tempat ini. Keadaan ini pun membuatnya mengingat masa lalu, di mana Chaewon dikurung di dalam rumah sakit jiwa. Kini, semua ingatan Chaewon telah kembali. Hilangnya Chaewon membuat Cholgyu sangat panik. Ia mencari di berbagai tempat tapi belum juga menemukannya. Hingga pelayan memberitahu kalau sempat melihat Chaewon berjalan menuju ke arah gudang. Tanpa menunggu lama, Cholgyu segera menuju ke sana. Ia melihat istrinya di dalam dan segera mengeluarkan istrinya. Cholgyu pun menyalahkan ibunya. Kenapa begitu tega mengurung Chaewon di dalam gudang? Tentu saja ini dibantah oleh Yongja. Ia tak pernah melakukannya dan meminta Chaewon agar berbicara yang sebenarnya. Namun Chaewon diam saja. Secara perlahan ia akan membuat Cholgyu tak mempercayai ibunya lagi. 면전 앞에서 채원이가 그렇다고 대답할 수 있겠어? 나 사일 갖다가 아주 이간질을 시키려고 작정을. 엄마한테 실망하는 것도 나 이제 실증나. Merasa menantunya berani melawan, Yongja ingin menyelesaikan perselisihan ini dengan cara damai. Chaewon diminta untuk melepaskan Cholgyu. Sebagai gantinya, ia akan diberi uang kompensasi. Namun bagi Chaewon ini masih belum cukup. Namun jika menginginkannya pergi, Yongja harus memberinya setengah saham dari perusahaan. Namun sebenarnya ia tak pernah menginginkan uang. Tapi Chaewon sadar satu hal yang bisa membuat Yongja terluka adalah kehilangan putranya. Untuk itulah ia tak akan pernah meninggalkan Cholgyu. Baginya, ini adalah balasan yang setimpal bagi mertua kejam seperti Yongja. Mendengar hal ini membuat Yongja semakin marah. Namun di tengah perdebatan itu, datanglah Cholgyu. Ia tak terima kenapa ibunya selalu merendahkan istrinya dengan sejumlah uang. Jika ibunya seperti ini terus, ia tak mempunyai pilihan lain selain menjauh dari ibunya. Cholgyu rela mengundurkan diri dari jabatannya dan mengembalikan semua fasilitas yang ia miliki. Melihat itu, Yongja sangat tak habis pikir dengan perilaku putranya yang rela kehilangan semuanya hanya demi seorang istri yang tak tahu diri. 내 아들 너한테 절대로 안 뺏긴다. 수가 있어 내가. Kini, Chaewon sangat kagum dengan keputusan suaminya. Begitu berani membela dirinya, bahkan rela kehilangan semuanya. Karena merasa tak mempunyai pilihan lain, akhirnya Yongja terpaksa mengalah, di mana ia membuat perjanjian tertulis bahwa dirinya akan menjadi mertua yang baik hati dan tak akan menyiksa menantunya lagi.
Lalu dengan memohon, Jaewon diminta agar tetap tinggal di rumah ini. 아 정말 엄마 왜 이래? 생각해 보면은 내가 100번 무릎 꿇었어. Namun tiba-tiba Yongja kesulitan untuk bernafas. Mereka pun segera membawanya ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan, dokter memberitahu kalau Yongja mengalami depresi berat hingga membuatnya tak bisa bicara. Karena keadaan ini, mereka memutuskan untuk tetap tinggal bersama. Tapi kenyataannya Yongja hanya berpura-pura sakit. Ia memiliki rencana untuk memaksa Jaewon agar mau bercerai dengan menggunakan ayah Jaewon sebagai ancaman. Yumin diminta membantu menangani kelistrikan di gudang milik mereka. Selain membuat mie, Yumin berprofesi sebagai teknisi di bidang kelistrikan. Bersama dengan timnya, ia bertanggung jawab penuh memperbaiki kerusakan di sana. Namun di keesokan harinya, Cheolgyu mendapatkan kabar kalau terjadi kebakaran di gudang tempat Yumin bekerja. Atas insiden ini, polisi menetapkan Yuminlah yang bertanggung jawab atas kebakaran itu. Ia pun ditangkap untuk dimintai keterangan. Sedangkan Jaewon segera menuju ke kantor polisi. Ia sangat khawatir dengan keadaan ayahnya. Namun Yumin mencoba menenangkan putrinya bahwa semua ini akan baik-baik saja. Dalam kecelakaan itu ada korban yang terluka. Dari pihak keluarga korban tak terima dan menolak untuk berdamai. Karena hal ini, untuk sementara waktu, Yumin terpaksa mendekam di penjara. Kini Jaewon pulang dengan penuh kesedihan, tapi ia disambut suaminya dengan kekecewaan. Jaewon dianggap hanya mementingkan ayahnya dan membiarkan ibu mertuanya yang sedang sakit begitu saja. Padahal ibunya telah berubah lebih baik dengan memperkerjakan ayah Jaewon sebagai teknisi di perusahaan. Mendengar itu membuat Jaewon terkejut. Ia yakin kalau semua kekacauan ini adalah ulah dari ibu mertuanya. Dengan begitu marahnya, Jaewon tak terima kenapa sang ibu tega melibatkan ayahnya. Ia yakin kalau Yongja hanya berpura-pura sakit. Karena ucapan ini membuat Cheolgyu marah. Ia tak menyangka kenapa istrinya tega menuduh ibunya berbohong. 어떻게 사람을 이렇게까지 속일 수가 있어? Setelah itu, Jaewon mengunjungi keluarga korban. Ia memohon agar pihak korban mau berdamai dan mengeluarkan ayahnya dari penjara. Sebenarnya, mereka ingin berdamai namun Yongja melarang itu. Mereka mendapat perintah untuk melakukan tuntutan. Dugaan Jaewon pun telah terbukti bahwa ibu mertuanya berpura-pura sakit dan penyebab dari semua kekacauan ini. Kini, Jaewon mengaku kalah. Ia akan bercerai tanpa syarat apapun. Sebagai gantinya, ayahnya harus dibebaskan. Mendengar itu, Yongja tersenyum penuh kemenangan dan sudah tak bersandiwara lagi. Ia meminta agar Jaewon membuat masalah hingga Cheolgyu muak dan menceraikannya secara sukarela. Walaupun berat untuk dilakukan, Jaewon terpaksa menyetujuinya demi untuk membebaskan sang ayah. Kini, sang ayah telah dibebaskan. Biarlah Jaewon terluka asalkan bisa melihat ayahnya bahagia. Sementara itu, Cheolgyu begitu bangga kepada ibunya. Karena berkat dirinya lah masalah bisa diselesaikan. Ia tidak tahu kalau ibunya begitu licik dan pintar bersandiwara. Melihat kepulangan istrinya yang begitu cuek membuat Cheolgyu heran. Seharusnya Jaewon berterima kasih kepada ibunya. Namun, Jaewon seakan tak peduli. Ia meminta suaminya agar segera membawanya pindah dari rumah ini. Mendengar itu membuat Cheolgyu sangat marah. Ia tak menyangka istrinya tega meninggalkan ibu mertuanya yang sedang sakit parah. Namun, Jaewon harus membuat keributan agar suaminya muak dan menceraikan dirinya. Melihat perubahan istrinya membuat Cheolgyu sangat marah. Selama ini ia telah salah memilih istrinya. Cheolgyu akan menceraikan Jaewon dan memilih untuk membahagiakan ibunya. 난 어머니랑 한 집에서 못 살아요. 우리 이민 가기로 한 건 없던 걸로 하기로 했잖아. 난지 어머니인지. Mereka pun segera mengurus surat perceraian. Walaupun Cheolgyu tak terima kenapa Jaewon tak bersedih dalam perceraian ini, tapi bagi Jaewon, ia sudah berusaha untuk tetap bertahan. Namun pada akhirnya, perceraian adalah jalan yang terbaik.
마지막까지 당신이랑 싸우고 싶지 않아요. 이제 날아갈 것 같아? 좋아 죽겠. 당신 엄마한테나 가서 피워요. 어떻게 눈물 한 방울 안? Kini, Chaewon kembali ke rumah orang tuanya. Ia menjelaskan kalau telah bercerai dengan suaminya. Kabar ini pun membuat mereka sangat terkejut. Kenapa Chaewon tak mau berterus terang lebih awal dan menanggung semuanya sendiri? Walaupun seperti itu, mereka mencoba menghargai keputusan dari Chaewon. Di sisi lain, Cheolgyu begitu depresi karena perceraian ini. Entah kenapa ia begitu terluka setelah berpisah dari Chaewon. Melihat keadaan putranya, Youngja keceplosan bicara. Ia menenangkan putranya, karena wanita seperti Chaewon tak perlu ditangisi. Melihat ibunya bisa bicara, Cheolgyu pun heran. Namun Youngja langsung beralasan kalau ini adalah keajaiban. Setelah kepergian Chaewon dari rumah ini, beban hidupnya hilang dan sembuh dari penyakitnya. Youngja berjanji akan mencarikan wanita yang sepadan untuk menjadi istri putranya. Keesokan harinya, keluarga korban kebakaran berkunjung ke kantor untuk berterima kasih. Ia memberitahu kalau setiap hari Youngja selalu menelepon untuk memastikan bahwa keluarga korban tak boleh berdamai sebelum diberikan perintah. Pernyataan ini pun membuat Cheolgyu bingung. Mana mungkin ibunya yang sedang sakit bisa melakukannya? Mungkinkah selama ini ibunya hanya berpura-pura sakit untuk membuatnya bercerai dengan istrinya? Kemudian, Cheolgyu meminta penjelasan kenapa ibunya tega melakukan hal sekejam itu. Ia tak akan terima dan menganggap perceraian itu tak pernah terjadi. Walaupun Youngja mencoba memberi alasan, namun Cheolgyu sudah tak mau mendengarnya lagi. Lalu ia segera datang ke tempat Chaewon untuk menjelaskan kesalahpahaman ini. Bahwa sebenarnya ia tak pernah menginginkan bercerai dengan Chaewon. Semua kekacauan ini adalah ulah dari ibunya, di mana Yumin sengaja dijebak agar masuk ke dalam penjara, lalu membuat ancaman. Jika Chaewon ingin membebaskan ayahnya dari penjara, ia harus bercerai dengan suaminya. Pernyataan ini pun membuat mereka sangat terkejut. Walaupun seperti itu, namun Chaewon sudah tak ingin lagi berhubungan dengan Cheolgyu. Baginya sudah cukup penderitaan yang ia alami. Selalu dipermainkan suami dan ibu mertuanya. Sekeras apapun Cheolgyu memohon agar istrinya kembali, namun semua sudah terlambat. 끝난 일 가지고 왜 아무 죄도 없는 식구들 힘들게 해요? 나 이런 오해로 당신하고 헤어질 수 없어. 이혼하고 나서도 당신 투정 받아줘야 돼. 말로 해, 말로. Keesokan harinya, Chaewon telah bekerja sebagai pelayan di sebuah supermarket. Ia harus bekerja untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Di saat yang bersamaan, Soyun melihatnya. Ia tak menyangka bisa kembali bertemu dengan Chaewon. Bekerja menjadi seorang pelayan tak semudah yang dibayangkan. Ada saja pelanggan yang cerewet dan banyak maunya. Chaewon harus tetap bersabar menghadapinya. Tapi seakan pelanggan itu masih belum puas mencari keributan. Hingga Cheolgyu datang menghentikan keributan itu. Ia tak akan membiarkan wanita yang ia cintai diperlakukan seperti itu. Lalu secara paksa membawa Chaewon pergi dari sana. Cheolgyu membawa Chaewon ke sebuah villa. Dengan selalu bersama, ia berharap Chaewon bisa menerimanya kembali. Namun sekeras apapun Cheolgyu meyakinkan bahwa ia akan berubah lebih baik lagi. Tapi tetap saja Chaewon tak bisa membuka hatinya. Hal ini pun membuat Cheolgyu marah, lalu membawa Chaewon pergi ke pesisir pantai. Ia mengancam jika Chaewon tak menerima cintanya, lebih baik mereka mati bersama. Namun tetap saja Chaewon tak mau, hingga akhirnya Cheolgyu tak tega melukai wanita yang ia sayangi, lalu memilih ingin mati seorang diri. 이러지 말아요. 제발 진정해, 구슬구슬해서는 뭐해? 딱 붙잡고. Melihat itu, Chaewon berusaha untuk mencegahnya. Namun naas mereka malah terjatuh bersama-sama. Karena keegoisannya, Cheolgyu malah membuat Chaewon terluka. Sekuat tenaga ia membawa Chaewon kembali ke villa. Dengan penuh kasih sayang, Cheolgyu merawat Chaewon. Keesokan harinya, Youngja datang ke tempat Chaewon. Ia mencari putranya yang menghilang beberapa hari. Youngja yakin kalau Chaewon pasti menggoda putranya kembali. Namun kedatangannya membuat keluarga Chaewon marah. Mereka tak terima jika Chaewon diperlakukan seperti itu. 이 단체로 지금 뭐 하는 거야? 어서 해, 우리 젓가락을 왜 떴잖아! 만나서 무슨 짓을 해?
지고 안 돼. Setelah kalah dikeroyok, Yongja terpaksa pulang sambil menggerutu. Namun ia berpapasan dengan Soyeon, di mana Soyeon juga mengkhawatirkan Chaewon karena tak masuk bekerja beberapa hari. Sedangkan Yongja malah senang jika mereka jadian, karena putranya bisa terlepas dari bayang-bayang Chaewon. Namun Soyeon tak mau membalas perdebatan ini dan memilih untuk pergi. Lalu tiba-tiba Yongja mendapatkan telepon dari putranya bahwa ia berada di villa bersama dengan Chaewon dan sedang membutuhkan pertolongan. Mengetahui itu, Yongja sengaja menyuruh Soyeon untuk menjemput Chaewon. Soyeon pun segera menuju ke sana. Dia melihat kondisi Chaewon dalam keadaan terluka. Tanpa menunggu lama, Chaewon segera dibawa ke rumah sakit. 나를 거기 안 있어! 비겁하게 이게 뭐 하는 짓이야? 야, 니네 그러게 봤어! Setelah mendapatkan perawatan, keadaan Chaewon mulai membaik. Ia pun diantar pulang ke rumah. Karena tak mau membuat ayahnya khawatir, Chaewon tak memberitahu ayahnya dengan apa yang telah ia alami. Keesokan harinya, Chaewon kembali bekerja. Namun karena Chaewon absen beberapa hari dan tanpa ada kabar, ia terpaksa dipecat dari pekerjaannya. Karena tak memiliki pekerjaan, Chaewon berusaha melamar pekerjaan di tempat lain, namun belum juga mendapatkan pekerjaan. Hingga di malam itu, Soyeon sengaja menunggunya di depan rumah. Ia memberitahu kalau perusahaannya sedang membuka lowongan pekerjaan. Soyeon berharap Chaewon bisa keterima kerja di sana. Kabar ini pun membuat Chaewon merasa senang. Ia berterima kasih karena Soyeon selalu membantunya. Namun, kedekatan mereka dilihat oleh Yuri. Yuri adalah anak bungsu dari Yongja dan sudah lama menyukai Soyeon. Ia tak akan membiarkan mereka berdua bersama. Keesokan harinya, Chaewon datang ke perusahaan untuk melamar pekerjaan. Namun ia dihadang oleh Yuri, di mana Yuri juga bekerja di tempat itu. Ia merasa tak senang jika Chaewon melamar pekerjaan di perusahaan ini, apalagi melihatnya berdekatan dengan Soyeon. Yuri ingin tahu ada hubungan apa Chaewon dengan Soyeon. Chaewon memberitahu kalau ia dan Soyeon hanya berteman. Namun, Yuri harus tahu bahwa lelaki yang dijebak berselingkuh dengan dirinya adalah Soyeon. Yongja sengaja melakukan itu untuk membuatnya bercerai. Mendengar itu membuat Yuri sangat terkejut. Ia tak menyangka jika ibunya memiliki masalah dengan lelaki yang ia sukai. Setelah itu, Chaewon melakukan interview. Dalam sesi tanya jawab, ia bisa melakukannya dengan baik. Hingga akhirnya, Chaewon pun diterima bekerja di perusahaan ini. Di waktu yang bersamaan, Yongja datang ke tempat ini untuk menemui lelaki yang disukai oleh putrinya. Namun ia melihat Chaewon dan Soyeon jalan berdua. Dengan sombongnya, Yongja menyapa. Ia memberikan dukungan jika mereka bersama, karena putranya sebentar lagi akan menikah dengan wanita dari keluarga kaya raya. Di tengah pembicaraan itu, tiba-tiba Soyeon dipanggil oleh ayahnya yang merupakan pemilik dari perusahaan ini, hingga membuat Yongja sangat terkejut karena mengetahui bahwa Soyeon adalah CEO di perusahaan ini. Kini, Yongja baru sadar kalau Soyeon adalah lelaki yang putrinya sukai. Ia merasa semua menjadi kacau. Yuri tak akan mungkin mendapatkan Soyeon, karena Soyeon pasti tak akan mau memiliki mertua yang telah memfitnahnya. Namun, Yongja tak akan kehabisan cara. Ia sengaja meminta Chaewon bertemu dengan tujuan untuk memintanya keluar dari perusahaan ini. Sebagai gantinya, Yongja akan memberikannya uang 5 miliar. Tentu saja Chaewon tak mau. Lalu dengan marahnya, Chaewon pergi dari sana. Mendengar itu membuat Yongja sangat marah. Perdebatan ini pun didengar oleh Seoljo. Seoljo adalah ibu dari Soyeon. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kesempatan ini pun dimanfaatkan oleh Yongja. Ia pun menceritakan semuanya bahwa Chaewon adalah mantan menantunya. Yongja sengaja menjelek-jelekan Chaewon. Chaewon adalah wanita yang tak tahu diri dan suka morotin hartanya. Ia juga memberitahu kalau sekarang Chaewon sedang mendekati Soyeon. Mendengar itu membuat Seolja khawatir. Ia tak akan membiarkan anaknya dekat-dekat dengan janda mata duitan. Di malam itu, Cheolgyu menemui Chaewon. Ia mengatakan kalau ini adalah pertemuan terakhirnya, karena sebentar lagi Cheolgyu akan menikah dengan wanita pilihan ibunya.
Namun sebelum itu, ia ingin memastikan apakah Chaewon benar-benar tak ingin lagi menjalin hubungan dengannya kembali. Tapi tetap saja hati Chaewon sudah tertutup untuk Cheolgyu. Ia berharap Cheolgyu bisa hidup bahagia dengan istrinya yang baru. 간다. Kini Cheolgyu pulang ke rumah. Ia memberitahu ibunya kalau ia siap untuk menikah. Mendengar itu membuat Yongja sangat senang. Akhirnya ia bisa memiliki menantu dari keluarga kaya raya. Acara pernikahan pun segera dilakukan. Cheolgyu menikah dengan anak pemilik dari perusahaan ternama. Ia bernama Hongju. Tapi setelah pernikahan itu, Cheolgyu masih tak bisa melupakan Chaewon. Ia pun menghubungi Chaewon untuk melepaskan rasa rindunya. Namun Hongju mengetahui itu. Ia tak terima kenapa Cheolgyu masih berhubungan dengan mantan istrinya. Karena hal ini, acara bulan madu mereka pun gagal. Cheolgyu terpaksa pulang ke rumah. Kepulangannya pun membuat Yongja sangat marah. Kenapa Cheolgyu meninggalkan istrinya seorang diri? Cheolgyu memberitahu kalau ia tak suka dengan Hongju. Hongju sangat berbeda dengan Chaewon. Chaewon mandiri dan baik hati, sedangkan Hongju sikapnya manja dan terlalu kekanak-kanakan. Namun Yongju tak mau mendengar alasan apapun. Cheolgyu harus membawa istrinya kembali. Dengan terpaksa, Cheolgyu membawa Hongju kembali ke rumah. Terlihat jelas sikap Hongju yang sangat manja dan seenaknya sendiri, di mana ia lebih mementingkan hewan peliharaannya dibanding berbicara dengan ibu mertuanya. Sementara itu, dengan berbagai cara, Yuri mencoba menjauhkan Soyeon dengan Chaewon. Ia sengaja menyebar rumor kalau Chaewon mendekati Soyeon karena harta kekayaan. Chaewon juga difitnah menerima uang suap untuk memasukkan pegawai baru. Rumor ini pun membuat Soyeon tak senang, lalu meminta Chaewon bicara. Ternyata selama ini ia telah salah menilai Chaewon, dan itu membuat Soyeon kecewa. Sedangkan Chaewon tak tahu maksud dari perkataan Soyeon. Setelah kepergian Soyeon, datanglah Yuri yang memberitahu kalau ini adalah peringatan bagi Chaewon karena tak mau keluar dari perusahaan ini. Ia akan melakukan cara apapun untuk memiliki Soyeon. 편으로 들어가면 나도 내가 어떻게 변할지 모르니까 아가씨지 지금 선배를 내 사람으로 만들어야겠다는 생각밖에 없다. 나도 이렇게 당하고만 있진 않을 테니까. Karena merasa kecewa, Soyeon melampiaskan dengan minum alkohol. Padahal ia mulai menyukai Chaewon, tapi mengapa Chaewon begitu membuatnya kecewa? Keadaan ini pun dimanfaatkan oleh Yuri, yang memberikan perhatian dan mengantarkan Soyeon pulang. Dalam keadaan mabuk, Soyeon kehilangan kontrol dan mencium Yuri. Secara kebetulan adegan itu dilihat oleh Chaewon. Melihat mereka berdua berciuman membuat hatinya sangat terluka. Mungkinkah ia telah jatuh cinta kepada Soyeon hingga membuatnya merasa sangat cemburu? Sementara itu, Yongja dibuat pusing dengan sikap menantunya, di mana Hongju selalu membantah perkataan dari ibu mertuanya. Bahkan ia suka marah-marah tak jelas dan selalu ingin menang sendiri. Di sisi lain, orang tua Soyeon ingin membahas rumor yang beredar di perusahaan bahwa Soyeon memiliki hubungan dengan janda yang gila akan harta kekayaan. Sang ayah sangat marah kenapa Soyeon membantu Chaewon masuk ke dalam perusahaan. Soyeon memberitahu kalau ia hanya ingin membantunya karena merasa kasihan. Mendengar itu membuat ketua semakin marah. Namun karena begitu marahnya membuat penyakit jantungnya kambuh kembali. Ketua pun segera dibawa ke rumah sakit. Beruntungnya, ketua masih bisa diselamatkan. Setelah keadaan ketua membaik, Yuri datang untuk melihat kondisinya. Kedatangannya pun disambut gembira oleh orang tua Soyeon. Mereka merasa kalau Yuri adalah calon yang pantas untuk putranya. Soyeon dan Yuri diminta untuk segera bertunangan. Melihat kondisi ayahnya, membuat Soyeon tak bisa menolak. Ia pun menyetujui pertunangan itu. Kemudian, Soyeon dibawa ke rumah Yuri. Awalnya ia sangat terkejut karena ibu Yuri adalah seseorang yang telah menjebaknya. Namun Yongja dengan pintarnya bersandiwara, lalu meminta melupakan masalah di masa lalu. Walaupun masih merasa canggung,
Namun Soyeon mencoba menerima. Ia harus bisa berdamai dengan calon ibu mertuanya. Keesokan harinya, saat di kantor, Soyeon mendengar pembicaraan dari para karyawannya bahwa mereka telah salah paham terhadap Chaewon. Ternyata selama ini, Chaewon tak pernah melakukan kesalahan, dan semua rumor itu hanyalah palsu. Setelah mendengar itu, membuat Soyeon merasa bersalah karena telah menuduh Chaewon. Soyeon pun segera menemui Chaewon untuk meminta maaf karena telah salah paham terhadapnya. Tapi kedekatan mereka dilihat oleh Yuri. Ia pun langsung cemburu. Setelah Soyeon pergi, Yuri segera menemui Chaewon. Ia begitu marah, lalu meminta Chaewon agar tak mendekati Soyeon, karena Soyeon dan dirinya akan segera bertunangan. Chaewon diminta untuk sadar diri. Namun, Chaewon tak merasa melakukan kesalahan. Belum cukupkah telah menjebak dan memfitnahnya? Tapi bagi Yuri, ia masih belum puas jika belum bisa mengeluarkan Chaewon dari perusahaan ini. Yuri tidak tahu kalau semua pembicaraan itu telah didengar oleh Soyeon. Kini ia tahu kalau Yuri adalah orang yang telah menyebar rumor ini. Keesokan harinya, Chaewon diminta untuk menghadap Dewan Inspeksi. Ada seseorang yang mengirimkan surat kaleng dan menuduh Chaewon menerima uang suap. Setelah dilakukan pemeriksaan, ada bukti uang masuk ke dalam rekening milik Chaewon. Dengan adanya bukti ini, Chaewon bisa dikeluarkan dari perusahaan. Sementara itu, secara diam-diam Soyeon mencari siapa yang telah memfitnah Chaewon. Salah satu pegawai memberitahu kalau ia disuruh oleh salah satu koki untuk mentransfer uang ke rekening Chaewon, dan koki itu bernama Ko Ki-jung. Mengetahui itu, Soyeon segera mencari keberadaan dari Ko Ki-jung, yang meminta agar Ko Ki-jung memberitahu siapa yang telah memfitnah Chaewon. Ko Ki-jung memberitahu kalau yang menyuruhnya adalah Yuri. Setelah mengetahui itu, Soyeon pun meminta Yuri bertemu. Namun ia tak langsung mengungkapkan kebenaran. Soyeon ingin agar Yuri mengakui kesalahannya sendiri. Tapi sudah diberikan kesempatan beberapa kali, Yuri tetap tak mau mengaku, hingga membuat Soyeon habis kesabaran, lalu membawa Ko Ki-jung untuk menjadi saksi bahwa Yuri adalah orang yang telah memfitnah Chaewon. Setelah adanya bukti ini, Yuri tak bisa mengelak lagi. Ia hanya bisa meminta maaf dan ingin diberikan satu kesempatan lagi. Namun Soyeon ingin agar Yuri meminta maaf kepada Chaewon. Chaewon pun dipanggil ke ruangan itu. Tanpa menunggu lama, Yuri langsung meminta maaf kepada Chaewon. Semua itu ia lakukan karena tak tahan melihat Chaewon mendekati Soyeon. Terlihat jelas kalau Yuri tak bersungguh-sungguh meminta maaf. Ia hanya berpura-pura. Lalu dengan begitu marahnya ia pergi dari sana. Sedangkan Soyeon juga merasa sangat bersalah karena sempat meragukan Chaewon. Seharusnya ia lebih teliti dalam mencari kebenaran. Tapi Soyeon heran kenapa Chaewon tak menyangkal semua itu dan menerimanya begitu saja. Bagi Chaewon, ia sudah terbiasa dengan keadaan seperti ini. Bukannya tak mau membela diri, tapi ia sudah lelah untuk membuat alasan jika hasilnya tetap sama. Mulai sekarang, Chaewon akan menjaga jarak. Ia tak ingin disalahartikan oleh orang lain dan tak mau merusak pertunangan Soyeon dengan Yuri. Sementara itu, Yuri membawa ibunya menemui Seolju. Yuri ingin meminta maaf karena telah mengecewakan Soyeon. Mereka sengaja mencari simpati agar Seolju mendukungnya dan pertunangan itu tetap dilaksanakan. Setelah mengetahui semuanya, Seolju menemui putranya yang meminta agar Soyeon mengerti kenapa Yuri bisa melakukan itu. Semata-mata hanya karena tak ingin kehilangan Soyeon. Lebih baik Soyeon tak berhubungan lagi dengan Chaewon karena hanya akan membuat masalah. Jika perlu, Chaewon akan dipecat dari perusahaan agar tak mengganggu pertunangan mereka. Sedangkan Soyeon tak bisa menjawab. Ia bingung akan perasaannya. Hari pertunangan pun tiba. Namun Yuri sangat gelisah karena Soyeon tak kunjung datang. Ia takut kalau Soyeon membatalkan pertunangan ini. Hingga Soyeon pun akhirnya datang. Namun kedatangannya bukan untuk pertunangan, melainkan ia ingin membatalkan pertunangan ini. Di depan semua orang, ia mengumumkan bahwa tak berniat melanjutkan pertunangan ini. Walaupun ia sadar kalau keputusan ini akan membuat banyak orang kecewa. Namun Soyeon tak bisa membohongi perasaannya bahwa ia tak pernah mencintai Yuri. Keputusan ini pun membuat keluarga Yuri tak terima.
너 이 자식 지금 뭐하는? 손 놔, 얼른! 정신 차려 이 멍청한 기집! 시원하게 그냥 죽일 Batalnya pertunangan ini membuat ketua sangat marah. Kenapa bisa Soyun mengambil keputusan secara sepihak hingga mencoreng nama baik keluarga? Sedangkan Soyun tak bisa menikah dengan wanita yang tak ia cintai. Ia berharap orang tuanya bisa mengerti dengan perasaannya. Sementara itu, Yuri dan ibunya melabrak Chaewon. Mereka menganggap kalau Chaewon adalah penyebab batalnya pertunangan ini. Sedangkan Chaewon tak pernah merasa melakukan kesalahan, apalagi ingin merebut Soyun. Namun Yuri tetap tak terima, hingga terjadilah keributan di antara mereka. 근데 이놈의 맨날 미쳤나 이게 지자주님이 그냥 한 번에 지가라 친정 어머니 없다고 깔봐서 우리 애한테 손 찍으면 어디 죽나 미쳤나 이런 거랑 비교를 해. Keesokan harinya, hubungan mereka pun semakin dekat. Soyun tak mau menyembunyikan perasaannya lagi, lalu ingin membawa Chaewon pergi ke suatu tempat. Tapi sebelum pergi, Soyun ingin mengambil barangnya yang tertinggal. Setelah kepergian Soyun, tiba-tiba Yuri menghampiri Chaewon. Awalnya ia ingin meminta Chaewon bicara, tetapi Chaewon tak mau, hingga membuat Yuri marah dan langsung masuk ke dalam mobil, lalu membawa Chaewon pergi dari sana. Dengan begitu emosinya, Yuri membawa mobil itu dengan kecepatan tinggi. Ia tak terima kenapa Soyun mencampakkan dirinya dan lebih memilih Chaewon. Sedangkan Chaewon mencoba menenangkan Yuri, jika ingin mati, matilah sendiri, jangan membawa orang lain. Sebisa mungkin, Chaewon mencoba menghentikan mobil itu. Namun keributan itu membuat mereka mengalami kecelakaan. Sedangkan Soyun yang membuntuti dari belakang melihat kecelakaan itu. Dengan segera Soyun menolong Chaewon. Melihat Soyun lebih peduli kepada Chaewon, membuat Yuri sangat terluka. 재원 씨, 눈 좀 떠봐요. 정신 좀 차려봐. Mereka pun segera mendapatkan perawatan. Kabar ini pun segera didengar oleh mereka, di mana Cholgyu lebih khawatir dengan keadaan Chaewon daripada adiknya sendiri. Lalu datanglah Soyun. Hal ini pun membuat Cholgyu sangat marah. Ia menganggap kalau Soyun adalah penyebab dari kecelakaan ini. Kemudian meminta bicara di luar. Seakan masih menjadi suami Chaewon, Cholgyu tak rela jika Soyun mendekati Chaewon. Mendengar itu membuat Soyun tak terima. Baginya, Cholgyu sudah tak ada hubungan lagi dengan Chaewon. Soyun mengakui kalau ia mencintai Chaewon. Mulai sekarang, ia akan melindunginya dan meminta Cholgyu agar tak mengganggu Chaewon lagi. Keesokan harinya, keadaan Chaewon telah membaik. Ditemani oleh Soyun, Chaewon diantar pulang ke rumah. Di saat ini, Soyun ingin mengutarakan perasaannya bahwa sebenarnya ia sangat mencintai Chaewon. Namun untuk sekarang, Chaewon belum bisa menerima cinta itu. Hatinya belum siap dan ia merasa tak pantas untuk Soyun. Mendengar itu, Soyun siap menanti sampai Chaewon mau menerimanya. 사랑도 다시 찾을 수 있을 거라고. 누군가 사랑할 준비가 안 됐어. Di sisi lain, Cholgyu sedang bertengkar dengan istrinya. Secara tegas ia meminta agar Hongju kembali ke rumah orang tuanya. Cholgyu tak pernah mencintainya dan tak bisa lagi mempertahankan pernikahan ini. Namun, Hongju tak mau. Baginya, Cholgyu lelaki baik dan ia menyukai itu. Sementara itu, Seolju meminta Chaewon bicara. Secara tegas ia meminta agar Chaewon sadar diri bahwa wanita seperti dirinya tak pantas bersanding dengan Soyun. Lebih baik Chaewon keluar dari perusahaan agar tak bisa lagi berhubungan dengan Soyun. Sedangkan Chaewon hanya bisa terdiam. Di malam itu, Chaewon pulang diantar oleh Soyun. Soyun tahu kalau ibunya melarang kita untuk bertemu. Namun Soyun berharap Chaewon tak menyerah. Apapun yang akan terjadi, ia akan selalu bersamanya. Kedekatan mereka pun dilihat oleh orang tua Chaewon, di mana sang ayah lalu meminta Chaewon bicara. Ia tahu kalau putrinya ada hubungan dengan Soyun. Namun, Yumin meminta agar Chaewon sadar diri
bahwa Soyeon adalah anak pemilik perusahaan yang tak sebanding dengan dirinya, yang berasal dari keluarga pas-pasan. Ia tak mau jika putrinya kembali direndahkan. Setelah itu, Chaewon mendapatkan telepon dari Soyeon. Soyeon ingin tahu kenapa ayah Chaewon terlihat sangat kesal. Apakah ia melakukan kesalahan? Chaewon memberitahu kalau sang ayah melarang hubungan ini. Mendengar itu, Soyeon mengerti kenapa ayah Chaewon seperti itu. Ia akan melakukan sesuatu untuk mendapatkan restu. Keesokan harinya, Soyeon sengaja datang ke tempat kerja Yumin. Ia mencoba mengambil hati dari ayah Chaewon agar menyetujui hubungan mereka. Dengan sepenuh hati, Soyeon ingin membuktikan bahwa ia benar-benar mencintai Chaewon dengan tulus. Melihat kegigihan dan ketulusan Soyeon membuat Yumin luluh. Setelah seharian menemani bekerja, kemudian Soyeon datang menemui Chaewon. Ia memberitahu kalau usahanya mendapatkan restu telah berhasil. Namun tiba-tiba Soyeon mimisan. Melihat itu membuat Chaewon khawatir. Ia pun masuk ke dalam untuk mengambil obat. Namun Chaewon melihat kakeknya terjatuh pingsan. Tanpa menunggu lama, kakek pun segera dibawa ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan, dokter memberitahu kalau kakek menderita kanker pankreas stadium akhir. Diperkirakan kakek hanya akan mampu bertahan selama 6 bulan. Mengetahui itu membuat Chaewon merasa sangat bersedih. Ternyata selama ini kakaknya menyembunyikannya seorang diri. 당연히 식구들한테 말씀을 해주셨어야죠. 그때도 그러는구나. 왠지 몰라. 아버지. Kakek meminta mereka untuk merahasiakan masalah ini. Ia tahu kalau umurnya tak lama lagi. Untuk itu, kakek berharap Chaewon bisa meneruskan usaha keluarga untuk membuat mie. Keesokan harinya, Chaewon memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Ia memilih untuk meneruskan usaha keluarganya. Walaupun keputusan ini membuat Soyeon kecewa, tapi ia akan selalu mendukungnya. Lalu meminta Chaewon untuk menemaninya ke sebuah acara. Sebelum pergi, Chaewon dibelikan pakaian dan sepatu agar terlihat lebih menawan. Namun ternyata Soyeon membawanya ke acara ulang tahun orang tuanya. Di sana juga ada Yuri dan ibunya. Kedatangan Chaewon di acara itu pun membuat mereka sangat terkejut. Terlebih lagi, Soyeon sengaja membawa Chaewon untuk memperkenalkannya secara resmi tentang hubungan mereka. Hal ini pun membuat Yongja sangat marah. Ia merasa harga dirinya sangat dipermalukan. Sedangkan Yuri sangat sakit hati dan memilih pergi dari sana. Keadaan ini pun membuat orang tua Soyeon kecewa. Mereka tidak menyangka kalau Soyeon memilih wanita yang tak selevel dengan keluarganya. Walaupun seperti itu, Soyeon akan tetap memperjuangkan cintanya. Ia meminta Chaewon tetap kuat karena Soyeon akan terus ada untuknya. 도대체 나한테 왜 이러는 거예요? 조금만 더 참아줘. 놀라게 해서 미안해요. Keesokan harinya, Yongja membaca berita tentang perceraian dari orang tua Hongju. Ternyata Hongju adalah anak dari hasil perselingkuhan. Karena itulah sang ibu diceraikan. Dengan kata lain, Hongju adalah anak buangan yang tak memiliki kekayaan. Mengetahui itu membuat Yongja sangat marah, di mana ia telah salah memilih menantu. Sementara itu, Seolju menemui ayah Chaewon. Secara tegas ia memberitahu kalau ia sangat menentang hubungan mereka. Chaewon dianggap tak selevel dan tak pantas bersanding dengan Soyeon yang merupakan pewaris perusahaan. Seolju berharap ayah Chaewon mau mengerti. Mendengar itu, Yumin sadar akan posisi keluarganya yang tak memiliki apa-apa. Baginya, Chaewon adalah putri yang sangat ia sayangi. Walaupun dari keluarga miskin, tapi ia mengajarkan putrinya untuk menghargai orang lain, dan itu lebih dari harta kekayaan. Di malam itu, saat Soyeon berkunjung, Yumin memintanya untuk bicara. Ia memberitahu kalau telah bertemu dengan ibunya. Yumin tahu kalau Soyeon tak menyetujui hubungan ini karena Chaewon berasal dari keluarga miskin. Sebenarnya ia tak pernah menentang hubungan mereka, tapi demi kebaikan putrinya. Sebelum Soyeon mendapatkan restu dari orang tuanya, ia dilarang berhubungan dengan Chaewon. Mendengar itu, Soyeon pasti akan membuktikannya. Ia akan melakukan apapun untuk meyakinkan orang tuanya. Setelah itu, Soyeon menemui Chaewon dan langsung memeluknya. Walaupun cinta mereka ditentang, tapi Soyeon akan terus berjuang dan melakukan yang terbaik.
Sementara itu, Cholgyu meminta Hongjo untuk bercerai. Ia akan memberikan uang tunjangan yang cukup dan memberikan 2 rumah. Bahkan setengah saham yang ia miliki akan diberikan, asalkan Hongjo mau setuju untuk bercerai. Namun, Hongjo meminta waktu untuk memikirkannya. Sebenarnya ia tak mau bercerai, tapi melihat perlakuan ibu mertuanya yang selalu merendahkan dirinya membuatnya sakit hati. Terlebih lagi, suaminya juga selalu mengingat mantan istrinya, hingga membuat Hongjo semakin terluka. Hongjo merasa tak dihargai lagi dan tak mau hidupnya seperti ini. 왜 이러고 사니? 홍주야. Keesokan harinya, Hongjo menyiapkan makanan untuk mereka, namun usahanya tak pernah dihargai. Padahal ini adalah makanan terakhirnya di rumah ini. Hongjo memutuskan untuk bercerai dan memilih pergi ke luar negeri. Kabar ini pun segera diketahui oleh Cholgyu. Cholgyu pun memberitahu ibunya kalau Hongjo telah setuju untuk bercerai. Mereka begitu bahagia merayakan perceraian itu. Setelah resmi bercerai, Cholgyu berusaha kembali mendekati Chaewon yang memberitahu kalau telah bercerai dengan Hongjo. Semua itu ia lakukan agar bisa kembali bersama dengan Chaewon. Namun Chaewon tak mau dan pergi meninggalkan Cholgyu begitu saja. Sementara itu, Yongja diberitahu oleh pengacaranya bahwa Cholgyu telah memberikan Hongjo uang tunjangan perceraian. Mengetahui itu, Yongja sangat marah. Ia tak menyangka putranya begitu bodoh telah memberikan semua itu. 지금 정신이 있는 놈이야 없는 놈이야? 어? 아이고! 아유. 안 됐잖아. 남자답게 돈 크게 줬어. 이 친문서도 다 주지 그래. Di sisi lain, Yuri memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Ini adalah bentuk kekecewaannya karena telah dicampakkan oleh Soyeon. Ia tak bisa melihat Soyeon bahagia dengan wanita lain. Setelah itu, Yuri masuk ke dalam perusahaan ibunya. Ia mempunyai niat jahat untuk menghancurkan perusahaan Soyeon. Mereka sengaja mempengaruhi para anggota lain agar berpihak kepada perusahaannya. Situasi ini pun membuat Soyeon khawatir. Kenapa tiba-tiba banyak yang menolak perpanjangan kontrak mereka? Manajer memberitahu kalau semua ini adalah ulah dari Yuri. Yuri sengaja membawa pegawai untuk bekerja di perusahaan ibunya. Mengetahui itu pun, Soyeon menemui mereka. Ia tidak menyangka Yuri bisa menggunakan cara licik dalam berbisnis. Namun, Soyeon tak akan mempermasalahkan ini. Ia memperingati Yuri agar berhati-hati dalam melangkah. Merasa dihina, Yongja sangat tak terima. Baginya semua akan ia lakukan asalkan bisa menguntungkan dirinya. Sementara itu, Seoljo meminta Chaewon bertemu dengan tujuan untuk memintanya agar memutuskan hubungan dengan Soyeon. Karena mereka tak ditakdirkan untuk bersama. Sedangkan Chaewon hanya bisa memohon agar bisa diberikan satu kesempatan. Walaupun ia berasal dari keluarga miskin, tapi ia akan berusaha untuk membahagiakan Soyeon. 자세윤 씨랑 못 헤어져요. 나도 이젠 어쩔 수가 없고 정말 죽을 힘을 다해서 노력할 테니까 죄송하지만 전 어머니 말씀을 Setelah pembicaraan itu, Chaewon diantar oleh Soyeon. Selama dalam perjalanan, Chaewon hanya bisa terdiam. Ia bingung apa yang harus ia lakukan. Kenapa hubungan percintaannya selalu ditentang oleh ibu mertua. Keesokan harinya, perusahaan Yongja mendapatkan masalah. Karena kecerobohan dari Yuri, produk makanan yang mereka buat terdeteksi mengandung logam berat. Karena hal ini, perusahaan harus menanggung kerugian yang sangat besar. Jika dibiarkan, perusahaan akan mengalami kebangkrutan. Namun masalah tidak sampai di situ. Para polisi datang untuk menangkap Yongja karena terbukti bersalah sengaja menggunakan logam berat dalam pembuatan makanan. 아이고 이게 뭐야 Penangkapan ini pun disiarkan secara langsung. Kini hancur sudah kesombongan yang Yongja miliki. Keluarga Chaewon juga melihat berita penangkapan itu. Mereka menganggap kalau Yongja memang pantas dihukum sebagai balasan karena telah menjadi ibu mertua yang kejam. Sementara itu, Yongja telah mendekam di penjara. Ia tidak bisa terus di dalam penjara dengan keadaan perusahaannya diambang kebangkrutan. Beruntungnya, Cholgyu berhasil menyuap para polisi untuk mengeluarkan ibunya. Walaupun sudah terbebas, Yongja harus segera melakukan sesuatu.
untuk menyelamatkan perusahaannya. Namun usaha mereka seakan sia-sia. Di saat mereka dalam kesusahan, tak ada seorang pun yang mau membantu. Bahkan pihak bank tak mau memberikan keringanan. Mereka dipaksa harus segera melakukan pembayaran yang telah jatuh tempo. Untuk semua masalah ini, Yongja terpaksa menyuruh pengacaranya agar menjual semua barang dan rumah yang ia miliki untuk membayar semua hutang-hutang itu. Di sisi lain, ketua sangat menentang hubungan Soyeon dan Jaewon. Jika Soyeon bersikeras melanjutkan hubungan itu, ia harus keluar dari rumah ini dan tak dianggap keluarga lagi. Mendengar itu, Soyeon tak akan pernah menyerah. Ia rela mengundurkan diri dari jabatannya, lalu menikah dengan Jaewon. Mengetahui itu membuat Seoljo sangat terkejut. Walaupun sebenarnya ia tak menyetujui hubungan itu, tapi sebagai seorang ibu yang menyayangi putranya, ia pun membiarkan Soyeon pergi. Walaupun berat untuk diterima, tapi sang ibu rela asalkan melihat putranya bahagia. 축하한다고 전해주렴. 나가겠습니다. Tanpa menunggu lama, Soyeon datang ke tempat Jaewon. Ia meminta kepada kakek agar mengizinkannya membawa Jaewon pergi. Mereka akan pergi ke pedesaan dan melangsungkan pernikahan di sana. Melihat kesungguhan dari Soyeon, kakek pun mengizinkannya pergi. Setelah mendapatkan restu, Soyeon pun membawa Jaewon pergi. Walaupun Jaewon sedikit keberatan, kenapa Soyeon memilih untuk melarikan diri, bukannya berusaha untuk mendapatkan restu. Tapi keputusan Soyeon tak dapat dirubah, karena hanya dengan cara ini, mereka bisa bersama untuk selamanya. Sesampainya di tempat tujuan, Soyeon meyakinkan Jaewon, jika tak melakukan ini sekarang, mungkin kita tak akan pernah bisa bersama lagi. Ia berharap Jaewon mengerti akan perasaannya. 손잡고 싶고 안고 싶지. 우리 때문에 누군가 상처를 받는다면 제발 용기를. Kepergian putranya membuat Seoljo menyalahkan ketua. Kenapa ketua tak mengalah untuk merestui hubungan mereka, lebih mementingkan egonya dan membiarkan Soyeon pergi dari rumah. Namun ketua tetap tak peduli. Baginya tak ada yang lebih penting dari harga diri. Karena begitu depresinya, Seoljo memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan meminum banyak obat. Keesokan harinya, mereka pun menyiapkan acara pernikahan. Walaupun dirayakan secara sederhana dan tak ada keluarga yang datang, tapi mereka sudah sangat bahagia. Namun, di saat acara akan dimulai, Jaewon mendapatkan kabar kalau ibu Soyeon mencoba bunuh diri. Mengetahui itu, Jaewon memilih untuk membatalkan pernikahannya. Sedangkan Soyeon menunggu Jaewon tak kunjung datang. Dengan paniknya, ia pun mencari keberadaan dari Jaewon. Jaewon terpaksa melakukan ini. Dari kejauhan, ia menghubungi Soyeon. Ia memberitahu kalau ibu Soyeon dirawat di rumah sakit karena mencoba bunuh diri. Jaewon tak mau karena pernikahan ini membuat banyak orang terluka. Lebih baik Soyeon segera kembali untuk melihat keadaan ibunya. 일단 만나서 얘기해요. 우리가 결혼하면 행복할 수 있을 것 같아요. 널 볼 수 있다면. Dengan keadaan yang patah hati, Soyeon menuju ke rumah sakit. Ia melihat kondisi ibunya yang tak sadarkan diri. Soyeon meminta maaf karena membuat ibunya harus menanggung penderitaan seorang diri. Sementara itu, Jaewon juga sama terlukanya. Ia hanya bisa menangis karena telah membuat Soyeon kecewa. Di sisi lain, Yongja terpaksa mengundurkan diri dari jabatannya. Perusahaan yang selama ini ia bangun harus dilepaskan begitu saja. Namun masalah mereka tidak sampai di situ, di mana pengacara yang mereka percaya telah membawa kabur semua uang hasil penjualan dan penggadaian barang berharganya. Mengetahui kalau telah ditipu, membuat Yongja sangat panik. Dalam sekejap mereka telah kehilangan semuanya. 이렇게 멀쩡히 눈을 뜨고서 당했으니 엄마! 어떻게 하면 좋니? Bahkan harus meninggalkan rumah yang mereka tempati. Yongja tak menyangka kalau hidupnya bisa seperti ini. Semua harta yang ia bangga-banggakan telah hilang dalam sekejap. Kini mereka harus tinggal di rumah kontrakan yang kecil. Orang-orang pun mulai bergosip tentang mereka yang mengalami kebangkrutan. Sementara itu, hubungan Soyeon dan Jaewon tak begitu baik. Karena begitu kecewanya, Soyeon tak mau lagi melihat wajah dari Jaewon. Lalu, Soyeon menemui ibunya. Namun tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari kakek.
Sebelum kakek meninggal, ia meminta satu permintaan. Kakak ingin agar Soyun menikah dengan Chaewon. Baginya, Soyun adalah lelaki yang pantas dan bisa ia percaya untuk membahagiakan cucunya. Setelah menerima permintaan itu, Soyun menemui Chaewon yang memberitahu kalau akan pergi ke luar negeri. Tapi jika Chaewon menghentikannya, Soyun akan tetap tinggal. Namun Chaewon hanya bisa meminta maaf. Ia tak mau mementingkan hubungan ini dan membuat banyak orang terluka. Sesampainya di rumah, kakek meminta mereka berfoto bersama. Sebelum ia meninggal, kakak ingin memiliki kenangan bersama anak dan cucunya. Hingga akhirnya kakek pun bisa pergi dengan tenang. Di hari pemakaman itu, Cheolgyu juga datang ke sana. Ia juga pernah menjadi bagian dari keluarga ini dan ingin ikut berbelasungkawa. Namun sebenarnya ia ingin berkeluh kesah tentang perusahaannya yang mengalami kebangkrutan. Keluarganya kini telah menjadi orang miskin dan harus tinggal di kontrakan kecil. Mungkin ini adalah balasan untuk keluarganya karena telah menyakiti Chaewon selama ini. Untuk saat ini ia membutuhkan seseorang untuk menyemangatinya. Mendengar itu membuat Chaewon mencoba untuk bersimpati. Ia tahu kalau Cheolgyu bisa melewati semua masalah ini. Sedangkan Cheolgyu langsung memeluk Chaewon. Ia berterima kasih karena Chaewon bisa menenangkan dirinya. Dalam situasi itu datanglah Soyun. Melihat mereka bersama membuatnya semakin kecewa. Keesokan harinya Soyun akan berangkat ke luar negeri. Ia berpamitan kepada ibunya dan meminta agar sang ibu menjaga kesehatannya. Kemudian Soyun segera pergi menuju ke bandara. Namun saat dalam perjalanan, dari depan ada mobil yang kehilangan kendali dan menyebabkan mobil Soyun mengalami kecelakaan. Soyun pun segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Sementara itu, Seoljo meminta Chaewon bertemu. Ia menyuruh Chaewon agar ikut pergi ke luar negeri bersama Soyun. Ini adalah kesempatan terakhirnya untuk bisa bersama. Tanpa menunggu lama, Chaewon pun segera menuju ke bandara. Namun ia tak melihat keberadaan dari Soyun. Hingga ia mendapatkan kabar kalau Soyun mengalami kecelakaan. Mengetahui itu, Chaewon segera menuju ke rumah sakit. Sesampainya di sana, dokter memberitahu kalau keadaan Soyun sangat kritis. Walaupun dilakukan operasi, tapi besar kemungkinan kalau Soyun tak akan mampu bertahan. 안돼 선생님 안돼 우리 소연이 살려주세요. 제가 이렇게 부탁드렸잖아요. 제발 세윤씨. Di sisi lain, Hongju telah kembali ke Korea dalam keadaan mengandung. Ternyata setelah ia bercerai, Hongju dalam keadaan mengandung anak dari Cheolgyu. Ia juga telah membeli rumah Cheolgyu yang dulu. Berbanding terbalik dengan keadaan mereka. Untuk makan saja mereka sampai kesulitan. Keadaan ini pun membuat Youngja sangat frustasi. Ia seakan tak menerima hidup serba kekurangan. 참, 뭘 그렇게 심각하게 생각해? Sementara itu, kondisi Soyun masih dalam keadaan koma. Hal ini pun membuat mereka sangat bersedih. Chaewon hanya bisa meminta maaf jika ia tak membatalkan pernikahan waktu itu. Pasti Soyun tak akan mengalami hal ini. Ia berharap Soyun bisa bertahan untuk memberikannya satu kesempatan lagi. Keesokan harinya, Cheolgyu bekerja sebagai sopir panggilan. Namun ia sangat terkejut saat mengetahui kalau penumpangnya adalah mantan istrinya sendiri. Ditambah lagi melihat keadaan Hongjo yang sedang hamil besar, dan ayah dari bayi itu adalah dirinya. Setelah mengetahui itu, Cheolgyu selalu mendampingi Hongjo. Lalu bagaimanapun, ia akan menjadi seorang ayah. Entah mengapa saat mengetahui bayinya begitu sehat, membuat Cheolgyu sangat senang. Bahkan, tanpa sadar ia memanggil Hongjo dengan sebutan sayang. Setiap harinya, Chaewon selalu menemani Soyun. Ia merawat dan menyemangatinya agar segera tersadar. Chaewon berjanji akan selalu ada untuk Soyun. Keesokan harinya, Youngja membaca berita kalau Hongjo telah kembali ke Korea dan sekarang menjadi CEO di perusahaannya yang dulu. Hal ini pun membuat Youngja sangat senang. Ia berharap Cheolgyu bisa kembali rujuk dengan Hongjo. Terlebih lagi, mereka juga akan memiliki seorang anak. Kemudian, Hongjo diminta untuk datang ke rumah. Karena Hongjo telah kaya raya, membuat Youngja menyambutnya dengan penuh kasih sayang. Tapi keberhasilan Hongjo karena bantuan dari Cheolgyu.
Saham yang diberikan kepadanya, ia manfaatkan dengan baik, hingga membuatnya menjadi CEO di perusahaan itu. Untuk membalas kebaikan Cholgyu, Hongjo akan memberikan mereka pekerjaan. Kesempatan ini pun dimanfaatkan Yongja dengan baik, dan berharap mereka bisa rujuk kembali. Kini, mereka kembali ke rumahnya yang dulu. Yongja sangat berterima kasih karena Hongjo telah membeli rumah ini, dan menerima mereka kembali. Namun, Hongjo ingin memberi ibu mertuanya pelajaran, di mana Yongja harus melayaninya dan mengerjakan semua pekerjaan di rumah ini. Walaupun merasa direndahkan, tapi Yongja tak bisa menolak permintaan itu. Sementara itu, Soyeon akhirnya tersadar. Hal ini pun membuat mereka sangat bahagia. Namun, Soyeon belum pulih sepenuhnya, karena koma terlalu lama membuat tangan dan kakinya sulit untuk digerakkan. Ia harus menjalani pengobatan lebih lanjut untuk memulihkan keadaannya. Melihat perjuangan cinta mereka, ketua pun memutuskan untuk merestui pernikahan itu. Ia meminta maaf karena keegoisannya semua masalah ini bisa terjadi. Setelah mendapatkan restu, Chaewon memberikan cincin pernikahan mereka. Ia ingin kembali melanjutkan rencana pernikahan yang tertunda. Namun untuk saat ini, Soyeon belum siap untuk menikah. Apalagi dengan keadaannya yang masih seperti ini, ia ingin lebih dulu memulihkan keadaannya. Setiap harinya, Soyeon berusaha keras menjalani terapi. Ia harus segera pulih agar bisa menikah dengan Chaewon. Walau sesulit apapun, Soyeon tak akan pernah menyerah. Di hari itu, Chaewon tak menemukan Soyeon di ruangannya. Tapi saat Chaewon ingin mencari Soyeon, tanpa sengaja ia bertemu dengan mantan ibu mertuanya. Yongja datang ke rumah sakit untuk berkonsultasi dengan dokter psikiater. Keadaannya yang sekarang seperti keadaan Chaewon waktu dulu, di mana Chaewon ditindas ibu mertuanya, dan kini Yongja merasakan hal yang sama. Mungkin ini adalah balasan untuknya karena perbuatannya di masa lalu. Ia hanya bisa meminta maaf karena pernah memperlakukan Chaewon dengan sangat kasar. Setelah itu, Chaewon pulang ke rumah, namun ia tak menemukan siapapun. Lalu Chaewon mendapatkan telepon dari pamannya. Ia disuruh datang ke suatu tempat karena ada keadaan yang mendesak. Tanpa menunggu lama, Chaewon segera menuju ke sana. Sesampainya di tempat tujuan, ternyata Chaewon mendapatkan kejutan. Mereka telah mempersiapkan pernikahan untuk Chaewon. Akhirnya kebahagiaan yang ditunggu telah tiba. Ditambah lagi, Soyeon juga memberikan kejutan untuk semua orang, bahwa keadaannya telah pulih sepenuhnya. Hal ini pun membuat Chaewon merasa sangat bahagia. Mereka pun melangsungkan pernikahan dengan penuh kebahagiaan. Dan akhirnya, drama pun selesai. Saya, Arya Views, mengucapkan terima kasih karena telah mau menonton alur drama Korea 100 Year Legacy. Semoga kalian terhibur. Atas dukungannya kami ucapkan kamsahamnida.